Assalamualaikum Pak Maulana. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Maulana? Alhamdulillah, Pak Alis. Sehat? Sehat ya. Oke, baik Pak Maulana. Hari ini Pak Maulana, saya dengar Pak Maulana mau disupervisi ya oleh teman sejawat yang oleh saya gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan proses supervisi akademik Pak Maulana, kita perlu ngobrol dulu nih Pak Maulana. Supaya apa ya? Supaya nanti Pak Maulana dalam melakukan proses pembelajaran di kelas itu lebih siap, dan harapannya ke depan anak-anak bisa lebih mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna begitu. Pak Maulana bersedia ya? Insya Allah, Pak Alis. Oke, baik Pak Maulana. Nah, sebelum Pak Maulana masuk ke kelas nih, boleh diceritakan dulu Pak Maulana, apa tujuan pembelajaran yang Pak Maulana harapkan dicapai nih dalam pembelajaran nanti? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang hendak dicapai untuk murid kelas 9 di semester 1 ini atau di pertemuan yang akan datang, yakni yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan secara makna dan arti penting tiap-tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik. Yang kedua, peserta didik diharap melalui kegiatan mampu menjelaskan pokok pikiran dalam alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik. Dan harapannya yang terakhir, yakni murid diharap mampu mengidentifikasi perwujudan perilaku sesuai pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai lingkungan. Oke, luar biasa. Jadi ada 3 ya Pak Maulana yang tadi Pak Maulana sebutkan ya, yang semuanya itu berkaitan sama pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oke, baik Pak Maulana. Kemudian dari tujuan pembelajaran tadi yang sudah Pak Maulana sebutkan, Pak Maulana ingin ada pengembangan di area mana nih Pak Maulana? Tentunya secara kognitif saya ingin anak-anak itu lebih mudah dalam menerima informasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, khususnya pokok pikiran. Dan tentunya anak-anak mampu secara peta konsep memahami juga mengenai makna tiap-tiap alinea. Secara kognitif ya Pak Maulana? Secara kognitif. Adakah area pengembangan yang lain mungkin Pak Maulana? Secara keterampilan, peserta didik harapannya mampu secara kreatif dan sederhana menampilkan materi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dengan menggunakan mind mapping, secara kreasi, seperti itu. Baik, jadi ada 2 area pengembangan ya Pak Maulana ya. Yang pertama tadi di area kognitif, anak-anak diharapkan lebih mampu ya, lebih bisa memahami maksud tujuan dari undang-undang pembukaan sederhana. Ya, Terus yang kedua di area keterampilan ya, tadi ada membuat mind map kalau nggak salah tadi ya Pak Maulana. Oke, baik, luar biasa Pak Maulana. Kemudian boleh tolong diceritakan dulu Pak Maulana rancangan pembelajarannya nanti seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari strategi pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran yang digunakan, atau mungkin model pembelajaran yang digunakan. Silakan Pak Maulana. Baik Pak Aldi, terima kasih. Untuk langkah kegiatan pembelajaran, saya tentunya secara pendekatan mengharap murid itu menjadi central learning. Di kurikulum 13 kan seperti itu harapannya. Ya. Nah, jadi tidak hanya sentralnya itu terletak pada murid, gitu. Tapi terletak pada guru. Tapi juga murid juga ikut secara aktif melakukan yang namanya menggali informasi. Ya, tentunya guru tetap
berperan sebagai pembimbing, pengawas, Oke. dan pengarah seperti itu. Oke. Lalu secara model saya menerapkan pembelajaran secara discovery learning. Discovery learning. Oke. Oke. Jadi anak-anak mendapatkan penemuan informasi baik dari sumber belajar yang buku PKN, Oke. PPT yang sudah saya buat seperti itu, yang sudah saya share, dan yang lainnya seperti itu. Oke. Oke. Baik dari internet, jurnal, dan Oke. mungkin literasi yang lain. Iya, baik, baik, luar biasa. Jadi untuk pembelajarannya nanti itu akan diupayakan berpusat pada murid, gitu ya. Terus kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan itu discovery learning dengan menggunakan beberapa media tadi yang Pak Maulana ya. Boleh disebutkan kembali lagi dari Pak Maulana? Untuk medianya itu apa saja tadi? Ada PowerPoint, oke. kemudian song untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya itu yang Ada saya menyanyikan biasakan. Ya. lagu Indonesia Raya. Betul, Baik, itu yang saya baik. biasakan. Baik, dalam baik, pembelajaran luar biasa. PKN. Oke, ada PowerPoint, terus sound system mungkin untuk memutarkan lagu. Memplay ya lagu Indonesia Raya 3 stanza. Oke. Itu kan Oke. memiliki sejarah yang sangat luar biasa. 3 stanza ya Pak Maulana? 3 stanza. Oh, luar biasa. Baik, baik. Menarik nih Pak Maulana. Tadi sudah disebutkan bagaimana strateginya, terus kemudian bagaimana model pembelajaran yang digunakan, termasuk media yang digunakan. Lalu kapan nih Pak Maulana saya bisa melihat-lihat nih di kelasnya Pak Maulana nih? Ya silakan Pak Ali, saya ada kegiatan pembelajaran di kelas 9 itu hari Jumat. Oke. Di jam ketiga dan keempat. Hari Jumat jam ketiga dan jam keempat. Oke, baik. Kelas 9 apa Maulana? Kelas 9A. 9. Oke, baik. Oke Pak Maulana, nanti saya akan datang di hari Jumat di kelasnya Pak Maulana di jam ketiga 4 kelas 9A. Untuk kemudian saya mengobservasi Pak Maulana ya, saya akan melihat bagaimana Pak Maulana dalam mengajar. Kemudian saya mungkin akan mencatat beberapa hal penting yang saya temukan dalam proses observasi itu. Lalu kemudian kita mungkin akan ngobrol lagi ya Pak Maulana ya, setelah saya melihat bagaimana Pak Maulana mengajar, kita nanti akan buka sesi pasca observasi seperti itu. Ya, siap. Oke, sebelum kita akhiri sesi percakapan yang singkat ini Pak Maulana, boleh disampaikan Pak Maulana apakah apa nih yang Pak Maulana dapatkan, atau ya mungkin ada gambaran-gambaran tertentu setelah kita mengadakan sesi percakapan pra observasi ini Maulana? Ya, saya ada gambaran terkait nanti metode ataupun strategi yang bakal saya berikan begitu mengenai pertemuan keempat ini. Oke. Sekaligus pertemuan terakhir pada bab ini. Oke. Yakni gambaran kurang lebih terkait tadi mind mapping. Ya. Baik. Jadi Baik. bagaimana nanti agar anak-anak sebelum terbentuk dalam kelompok, saya akan lebih banyak memantik gitu. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Oke. Baik itu melalui lagu, kemudian pembelajaran yang sebelumnya, sampai kepada mengarahkan ketika terjadi yang namanya diskusi kelompok. Oke. Baik, jadi dalam percakapan ini Pak Maulana sudah, pada intinya Pak Maulana sudah merasa siap ya, Pak Maulana ya sudah tahu gambaran-gambarannya seperti apa nanti dalam mengajar, metode apa yang digunakan, terus model pembelajaran apa yang digunakan itu sudah didapatkan sekarang ya Pak Ya, Maulana ya. betul, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Maulana atas waktunya. Sampai jumpa di hari Jumat nanti. Terus nanti untuk yang percakapan pasca observasi itu nanti akan bersamaan dengan pendampingan individu, sehingga nanti akan ada pendamping individu saya, pengajar praktik saya yaitu Pak Arifah. Nanti kita akan sama-sama mengikuti sesi ini bertiga seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Maulana atas waktunya. Sama-sama, Pak Sukses Ali. dan sehat selalu untuk Pak Atas Maulana. wawancaranya ya. Oke. Sukses kembali Pak Ali. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya ila yaumil
Baik, hari ini pembelajaran apa? PPKN. Baik. Sebelum Pak Maulana memulai pembelajaran, silakan bisa dilihat kanan kirinya apakah ada kotoran. Yang belum pakai sepatu silakan bisa menggunakan sepatunya ya. Bangkunya silakan bisa diluruskan bangkunya. Nah ini belum lurus ini silakan agak maju ya, diluruskan. Baik. Oke, Pak Maulana akan presentasi untuk kehadirannya Azhara. Azhara mana? Olimpiade. Oke. Kemudian Arya Satya. Oke, bisa raise hand ya. Oke. Asraf. Oke. Aurelia. Oke. Kalista. Oke. Sambil ya, bersuara ya, hadir gitu ya. Nah, jadi Pak Maulana tidak mencari-cari ya. Kalista. Oh, Olimpiade juga. Drilling ya. Oke. Diria. Oke. Bersuara juga hadir ya. Oke. Irfan. Hadir. Oke. Kania. Hadir. Oke. Nindi. Hadir. Oke. Mikaela. Hadir. Oke. Dean. Oke. Afif. Oke. Mana masuk? Apa keterangannya? Mana? Oh sakit ya, baik. Pasya, oke. Hadir Pasya ya, oke. Ryan, oke. Naila, sakit. Naila kedua, oke. Valeri, oke. Raja, hadir. Oke. Ryan Romzi, hadir. Oke. Rigel, oke. Angelia, hadir ya. Tiara, hadir. Oke, baik. Fania, oke, baik. Berarti yang tidak masuk ada 1, 2, 3, 4. 2 Olimpiade dan 2 sakit ya. Baik. Seperti biasa ya, untuk sebelum kita melakukan pembelajaran agar kita bisa fokus ya dan sekaligus bisa menanamkan diri kita terkait jiwa nasionalisme, Pak Maulana minta tolong satu anak untuk menjadi dirijen. Siapa? Oh, Abi. Ada buat Abi. Baik, silakan Abi, teman-temannya diizinkan untuk berdiri. Oke, silakan diinstruksikan. Nanti teman-teman bisa berdiri. Mari teman-teman bisa berdiri. Ya sudah diinstruksikan. Kalau sudah posisi berdiri seperti biasa, posisi tegak ya, tegak, pandangan 3, 4 ya hitungannya ya. Baik, sudah siap? Abi? Nanti ketika mulai di awal, ketika Pak Maulana sudah menyetel instrumen lagunya, nanti bilang hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, seperti itu ya. Oke, bisa? Seperti ini dulu tangannya. Oke, ini. Nah, oke, baik. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.
dinyanyikan ketika Sumpah Pemuda itu hingga 3 stanza, yakni selama 4 menit 20 detik ya. 4 menit 20 detik ya. Stanza pertama Indonesia tanah airku, stanza kedua dimulai Indonesia yang mulia, stanza ketiga dimulai dari Indonesia yang suci. Nah, mengapa kok ada lirik mengatakan bahwasanya Indonesia itu tanah yang suci? Masih ingat? Kalau kita melihat pembukaan Undang-Undang Dasar sila pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga, apa? Tanah yang suci. Indonesia tanah yang suci. Maksudnya apa? Masih ingat kalian alinea ketiga atas berkat rahmat Allah kemarin apa maksudnya? Yang keras, Fania? Yang didapatkan? Betul. Jadi ini juga bisa diartikan sebagai kita itu selain berjuang
yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam maupun tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi titik penting, semua tokoh yang berjuang memiliki hati yang suci, yakni untuk mencapai yang namanya kemerdekaan. Kemudian dituliskan dalam alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, yang tadi seperti materi kita sebelumnya hanya menyampaikan ini ada campur tangan Tuhan, ya, ada campur tangan Tuhan, sehingga itu menjadi sebuah legitimasi, ya, alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa legitimasi itu? Betul, yang disahkan, yang ditetapkan sebagai fakta empiris maupun yuridis. Empiris jadi karena perjuangan para tokoh. Secara yuridis yang dicantumkan dalam kesepakatan Piagam Jakarta, kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus. Baik, itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari alinea pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat yang kemarin, ya. Alinea keempat itu mengenai kaidah pokok-pokok penyelenggaraan negara. Ada apa saja? Tujuan negara. Kemudian ada apa lagi? Coba dibuka dulu buku PPKN-nya semuanya. Baik, Tiara. Ayo dibuka dulu Dean buku PPKN-nya. Catatannya coba dibuka juga, ya. Alinea keempat isinya tentang apa saja? Oh, berapa, Pak? Halaman berapa? 30. Iya. Oh iya, oke, Nindi. Betul, ada tujuan, ada ketentuan negara, yakni ketentuan negara kita membuat negara republik. Kemudian ada dasar negara dan bentuk bentuk negara, ya. Apa bentuk negara kita? Adalah negara kesatuan. Nah, ini yang dikatakan dari bunyi yang ada di dalam lirik 3 stanza, ya, Tiara? Oh, boleh, silakan, ya. Yang ada di dalam lirik lagu Indonesia Raya 3 stanza, yakni Indonesia tanah yang sakti, ya. Negara Arab dalam satu suku bangsa terpecah menjadi beberapa negara. Ada negara apa saja di negara Arab itu? Ada Arab Saudi, ada, ya, UAE, ya. Ya, Uni Emirat, ya. Oke, kemudian apa lagi? Ya, oke, banyak sekali. Yaman, Oman, Qatar, dan ya, Iran, Irak, ya, yang sedang konflik, ya. Nah, untuk merebutkan yang namanya rebutan apa? Minyak yang ada di negara Arab, ya. Nah, luar biasa. Mereka terpecah-pecah. Sedangkan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kedua, ya, di mana suku bangsanya banyak, tapi dihimpun oleh satu negara, yakni negara Indonesia. Yang satunya sukunya banyak, dihimpun oleh satu negara, tapi menjadi negara federal. Sedangkan kita menjadi negara kesatuan. Ini hal yang luar biasa. Tidak ada negara lain yang bisa menyeimbangi mengenai bentuk negara kita, ya, yang luar biasa. Padahal di negara manapun bentuk negara kesatuan itu biasanya, ya, tidak terlalu multikultural, tidak terlalu majemuk. Tapi khusus Indonesia sangatlah majemuk, ya. Suku bangsa kita ada berapa? Nah, 32. Ada 500 lebih. Ya. Suku bangsa itu 500 lebih, ya. Jadi kalau 34 itu jumlah provinsi, ya. Jumlah pulau kita berapa? 17.000 sekian, ya. Bahkan masih ada pulau yang masih belum ada namanya. Dan nanti silakan bisa urunan nama, ya. Ya, terima kasih. Baik, selesai, ya. Kemudian
Di dalam alinea keempat itu ada pokok pikiran. Sehingga mengapa kok alinea keempat itu panjang sekali ya dibandingkan alinea pertama, kedua, ketiga. Mengapa kok alinea keempat panjang sekali? Karena terdapat pokok pikiran. Pokok pikiran itu apa? Pikiran utama yang hendak dibentuk oleh The Founding Father untuk membentuk negara ini. Pokok pikirannya kita bisa sederhanakan. Ini bisa minta tolong dihapus. Oke. Saya ya, oke. Penghapusnya mana? Ada yang tahu penghapusnya mana? Oh, ini penghapusnya ini. Penghapusnya sombong. Penghapus. Pokok pikiran pertama itu adalah dasarnya sila ketiga. Pokok pikiran kedua yakni dari sila kelima. Apa bunyinya sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. M. Apa? Pokok pikiran ketiga M-nya apa? 4, yakni adalah kerakyatan atau kedaulatan kita itu ada di tangan rakyat, ya. Ada sa. Nah, sa ini apa? 1 dan 2. Oke. 1 dan 2. Jadi di alinea keempat, pokok pikiran keempat yakni untuk bagaimana hukum yang nantinya dibuat, kemudian keadilan yang diperoleh, dasarnya itu dari ketuhanan spiritual dan kemanusiaan. Nah, baik. Ini jabatan dalam bentuk mind mapping. Ya? Nah, jadi kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Pembukaan. Nah. Lah, ini tetap sebagai intinya ya, atau topik utama. Pembukaan betul ya. Nah, yang wajib ada di dalam mind mapping yang pertama yakni memaknai. Memaknai apa? Pembukaan. Ya. Yang kedua, kalian temukan pokok pikiran. Dari rumus Galimsa, ya, dari rumus apa? Galimsa 3, 5, 4, 1 dan 2. Nah, kalian buat mind mapping. Kemudian yang ketiga, kalian boleh mengelaborasi semisal kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar ini bagaimana? Kalau berdasarkan penduduk, kenapa nggak dibagi aja? Setiap kayak ada poinnya kan? Oh enggak. Kalau kemarin kayak banget itu, apalagi harus keputusan kita gitu. Oh enggak, ini sederhana ya. Jadi nanti kan di alinea pertama maknanya itu ada apa saja? Ya? Ada, ini cuma sederhana saja. Jadi di alinea pertama yakni ada pernyataan mengenai kemerdekaan itu hak segala bangsa. Itu saja poin 1, poin 2, poin 3 di alinea pertama. Itu saja, hanya mengasih poin-poin. Jadi isi kandungan di dalam alinea pertama itu apa? Itu saja. Jelas? Nah, ini nanti akan terpilih satu kelompok yang bisa menyelesaikan terlebih dahulu, akan mendapatkan nilai plus, sekaligus bisa mempresentasikan isinya awal-awal. Bukan juga. Masuk. Poinnya, maknanya itu apa saja? Begini, kalau
mau dielaborasi, elaborasi itu mau diimplement dengan yang lainnya boleh. Tapi kalau tidak pun cuma dua ini saja cukup. Pokok pikiran dan memaknai. Silakan mimiknya bisa dikreasi sendiri. Apa ya? Pak informasi lagi. Oh ini tahu. Apa ya pakai? Jangan presentasi sementara gitu ya. Dari seluruh tempat dakwah Indonesia. Contohnya di lingkungan sekolah itu. Dengan sudah ada satu-satu. Nanti kasih satu aja contohnya, keadilan sosial di lingkungan keluarga, yakni mendapatkan uang saku sesuai jenjangnya masing-masing keadilan. Nah, di lingkungan sekolah yang sudah dibuat ya. Baik, siap kelompok satu. Ah, mau ditayangkan? Mau ditayangkan? Mau dilanjutkan? Ini ditampilkan di dalam screen ya. Presentasikan ya hasil yang sudah dikerjakan ya. Silakan. Salam ya, salam, kemudian pengenalan, ya, kemudian menyampaikan ya. Ada satu yang jadi moderator ya. Lo nggak moderator, yang membuka dan menutup. Jadi cuma satu slide ya. Ulangi lagi yang keras suaranya cowok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin menyampaikan tentang pokok pikiran. Ini ada apa pokok pikiran? Pokok pikiran itu apa yang dijelaskan oleh Pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat negara Indonesia dengan berdasar kesatuan. sikap positif yang ditampilkan di lingkungan keluarga. Satu dengan saudara. Terus di lingkungan sekolah ada ikut serta dalam belajar kelompok. Lalu ada lingkungan masyarakat ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Lingkungan bangsa dan negara yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut untuk pokok pikiran kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk perilakunya. Dalam perilaku sekolah lingkungan. Mendapatkan ruang saku. Lingkungan sekolah mendapatkan perlakuan yang sama. Pokok pikiran ketiga mengenai negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan asas dengan kerakyatan dan kemusyawaratan kerukunan. Selanjutnya ada dalam lingkungan keluarga adalah menaati peraturan kepala keluarga, berdiskusi untuk menentukan destinasi liburan. Dan di lingkungan sekolah ada pemilihan ketua OSIS dan pemilihan ketua kelas. Lanjut untuk pokok pikiran selanjutnya. Negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar Indonesia
adil dan beradab. Contoh, satu selalu berkenaan sama saudara dan saya. Kedua, mengaji sikap masjid sama keluarga. Contoh di masalah ada membantu teman yang sedang kesusahan. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat kelompok satu. Ya, mungkin karena waktunya ya terbatas, yang bisa Pak Maulana kasih masukan buat kelompok satu, kalau bisa ditampilkan gambar ya, nanti dilengkapi ya. Kasih gambar itu biar menarik ya. Nah, penerapan di pokok pikiran satu itu berdasarkan sila keberapa? Kasih simbol sila ketiga ya di pokok pikiran satu apa? Simbol sila ketiga itu apa? Gambar apa? Pohon beringin ya. Nah, kemudian penerapannya di lingkungan keluarga kasih gambar apa gitu ya. Jadi orang yang melihat itu bisa menarik, oh paham gitu ya. Karena ada orang yang itu yang minatnya itu melalui gambar dia paham, tapi ada seseorang itu dengan tulisan dia paham ya. Jadi silakan agar bisa memahami dua sifat dua golongan orang yang berbeda dalam menangkap pengetahuan, dikasih dua model ya. Oke. Baik, itu saja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Untuk kegiatan ASTS yang akan keluar, yang pertama yakni materi yang kita sedang pahami di waktu ini, yakni terkait memaknai pembukaan Undang-Undang Dasar, tiap-tiap alinea, kemudian menelaah pokok pikiran pada alinea keempat ya, yang ada 4 ya. Nah, selanjutnya sama ada perilakunya ya, itu yang nanti juga muncul ya. Jadi pokok pikiran ini nanti perilakunya seperti apa harapannya gitu ya, sebagai pandangan hidup masyarakat. Sampai di sini jelas? Jelas sekali. Nah, baik. Nggak ada pertanyaan? Oke, itu ya. Kemudian di ASTS nanti juga ada materi kita yang sudah kita presentasikan ya secara bersama-sama, yakni mengenai dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Itu yang kalian pelajari. Baik. Alhamdulillah kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita ya, mulai dari memaknai pembukaan Undang-Undang Dasar sehingga kalian mampu mendeskripsikan tiap-tiap alinea ini secara benar ya, dengan poin-poin. Kemudian kalian sudah mengetahui mengenai isi pokok pikiran yang sudah dituangkan oleh Devandiv Kantri untuk bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah pandangan hidup ya. Nah, semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Maulana maupun kelompok satu bisa menambah wawasan bagi kalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Oke, silakan bisa menghadap ke depan dulu semuanya. Semuanya silakan bisa menghadap ke depan. Kita Indonesia Raya sekali lagi. hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Pak Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Rendam. Oke. Oke, baik. Selamat siang Pak Maulana. Selamat siang Pak Ali. Gimana kabarnya Pak Maulana? Alhamdulillah. Iya. Ini nih Pak Maulana. Kemarin sebelum kita bertemu untuk saat ini, kan kita sudah melakukan percakapan pra-observasi yang kemudian saya masuk di kelasnya Pak Maulana. Nah, saat ini nih kelanjutannya Pak Maulana. Jadi dari obrolan ini nanti Pak Maulana akan saya minta keterangan bagaimana
perasaan Pak Maulana selama ini sudah menjalankan pembelajaran di kelas. Lalu seperti apa pengembangan ke depannya? Begitu. Pak Maulana bersedia ya? Ya, insya Allah bersedia. Baik, kita mulai dulu dari pertanyaan yang pertama nih Pak Maulana. Apakah tujuan pembelajaran yang kemarin Pak Maulana sudah rencanakan berikut dengan indikator-indikator ketercapaiannya yang sudah Pak Maulana tuliskan di rancangan pembelajaran itu sudah tercapai Pak Maulana dari proses pembelajaran yang kemarin? Ya, alhamdulillah Pak Ali, terkait IPK yang saya buat itu alhamdulillah sudah saya sampaikan semua, artinya sudah tercapai, mulai dari menjelaskan makna alenia pembukaan UDNR 1945 sampai anak-anak mendeskripsikan dalam bentuk mind mapping pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang dasar. Oke, ya baik. Oke, jadi intinya untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran itu sudah tercapai ya Pak Maulana ya. Dan memang demikian Pak Maulana, kemarin saya melakukan pengamatan, saya sesuaikan dengan rancangan pembelajaran Pak Maulana, itu memang sudah menunjukkan tercapaian seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak Maulana. Jadi ketika Pak Maulana sudah melakukan proses pembelajaran dengan anak-anak, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai nih. Gimana nih perasaannya Pak Maulana nih? Ya alhamdulillah, saya cukup senang karena anak-anak cukup antusias dalam menerima pembelajaran saya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam metode yang saya berikan terkait pembelajaran, anak-anak alhamdulillah cukup antusias. Oke, baik. Jadi Pak Maulana sudah lega gitu ya Pak Maulana ya, dan anak-anak melihat respon dari anak-anak juga anak-anak menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi gitu ya Pak Maulana ya. Baik. Nah, seandainya nih Pak Maulana, kita lakukan lagi proses pembelajaran yang kemarin dengan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran dan seterusnya, metode itu sama persis nih. Tapi dengan waktu yang berbeda. Adakah hal yang perlu diperbaiki Pak Maulana dari rencananya Pak Maulana kemarin? Ya tentunya perbaikan itu harus tetap ada. Oke. Ya, khususnya bagaimana agar minutes kelas itu agar apa yang sudah disiapkan oleh guru dan hasilnya itu bisa sejalan. Tapi kan kita lihat lagi kadang kondisi itu kan mempengaruhi juga. Baik. Ini yang memang menjadi aspek penting terkait pengondisian kelas. Tapi alhamdulillah kemarin terkait pengondisian kelas anak-anak sudah dapat terkondisikan dengan baik, dengan terlihat ada anak-anak yang sudah presentasi. Mungkin ya harapannya tidak hanya satu kelompok, tapi kelompok yang lain diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan hasil kerja. Baik. Jadi intinya seandainya ada kesempatan yang sama gitu ya Pak Maulana ya, Pak Maulana ingin memperbaiki dalam hal memberikan kesempatan kepada seluruh kelompok untuk mempresentasikan kinerjanya gitu ya Pak Maulana. Memang betul kemarin memang waktunya sangat terbatas sekali ya Pak Maulana ya, apalagi hari Jumat gitu ya Pak Maulana, sehingga dengan terpaksa hanya salah satu kelompok saja yang mempresentasikan kinerjanya. Nah, berikutnya nih Maulana, kalau misalnya menilik dari yang kemarin kita sudah lakukan di kelas, menurut Pak Maulana apa nih yang sudah baik dalam proses pembelajaran yang Pak Maulana selenggarakan? Ya tentunya yang sudah baik, alhamdulillah yang pertama anak-anak mampu berinisiatif tanpa ditunjuk untuk menjadi delegasi, untuk menjadi dirijen lagu Indonesia Raya. Yang kedua, anak-anak sudah mampu secara tertib mengikuti pembiasaan yang saya berikan terkait Indonesia Raya, semuanya menyanyi seperti itu dan suaranya pun muncul semua untuk menumbuhkan semangat anak-anak. Yang ketiga, anak-anak mampu bekerja sama secara efektif dengan waktu yang disediakan, anak-anak mampu menyelesaikan. Itu kan hal yang luar biasa. Nah, itu hal yang mesti dipertahankan, bahkan bisa
ditingkatkan. Oke, baik. Jadi anak-anak sudah menunjukkan inisiatif, terus tertib, ya kan, terus pembiasaan yang selama ini dilakukan itu juga muncul di situ, sama kerjasama itu sudah muncul semuanya. Oke. Ini terakhir nih Pak Maulana. Jika misalnya ada sesuatu yang perlu dikembangkan ke depan, nah, dalam Pak Maulana itu memimpin dari sebuah pembelajaran. Menurut Pak Maulana, rencana tindak lanjutnya itu seperti apa? Jadi Pak Maulana ingin mengembangkan hal apa dalam proses pembelajaran, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang strategi pengembangan itu bagaimana? Nah, ini kan kemarin ada mengenai pokok pikiran undang-undang dasar. Oke. Ini kan ada perilaku yang bisa diwujudkan. Ya. Pengembangannya anak-anak harus mampu mengimplementasikan minimal 2 pokok pikiran. Oke. Menjadi sebuah aksi nyata. Luar biasa. Jadi kan pelajaran PPK ini memang pelajaran abstrak, jadi perlu perwujudan sebagai bentuk dari mencapai yang namanya pembelajaran yang aplikatif. Oke, baik. Ada lagi mungkin Pak Maulana yang perlu dikembangkan, misalnya tentang strategi diferensiasi begitu? Ya, itu juga saya sudah memberikan yang namanya diferensiasi. Namanya murid kan tidak semuanya itu hanya melihat saja mengerti, tapi butuh melaksanakan action nyata. Termasuk mewujudkannya dalam bentuk sikap itu lebih luar biasa lagi, menjadi teladan bagi yang lainnya. Baik. Itu mungkin terkait diferensi yang lainnya, mungkin auditori, visual, mungkin akan dipikirkan lebih lanjut apa yang sekiranya membuat menarik dari bab atau CP dalam hal ini pembukaan, menelaah. Oke, jadi yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Maulana, pertama terkait dengan bagaimana suatu pembelajaran itu bukan hanya berhenti di kelas, tapi bisa benar-benar mewujud menjadi sebuah perilaku gitu ya Pak Maulana. Dan mulai dikembangkan tentang pembelajaran diferensiasi tadi. Sebenarnya Monijin menyampaikan Pak Maulana ya, berdasarkan hasil observasi kemarin, sebenarnya walaupun tidak begitu terlihat dengan detail begitu, tapi sebenarnya Pak Maulana itu sudah menunjukkan adanya diferensiasi begitu. Kan kalau nggak salah kemarin itu kan anak-anak dikelompokkan. Sebagian ini itu memang karakteristiknya mereka itu rame gitu ya. Itu menunjukkan anak-anak yang kinestetik begitu. Terus ada juga di sebelah kanan kalau nggak salah itu kan anaknya diam semua. Itu kan menunjukkan mereka yang visual dan seterusnya. Jadi sebenarnya secara tidak sadar Maulana itu sudah menunjukkan adanya strategi diferensiasi, dalam hal ini adalah proses seperti itu. Sama juga ada yang disebut dengan keterampilan sosial emosional Pak Maulana. Tadi kan Pak Maulana menyebutkan ada yang namanya inisiatif. Anak-anak itu berinisiatif untuk saya yang kemudian memimpin Indonesia Raya itu ya. Itu juga termasuk salah satu kompetensi sosial emosional begitu. Sama juga ada beberapa kelompok yang kemudian memimpin dalam jalannya diskusi kemarin itu ya. Itu juga termasuk salah satu bentuk kompetensi sosial emosional. Nah, saran saya Pak Maulana bisa menggali lebih dalam lagi ya, karena basisnya itu Pak Maulana sudah paham gitu ya, basisnya sudah dilakukan di observasi kemarin, tapi masih bisa dikembangkan seperti itu. Begitu. Oke, hasil untuk observasinya alhamdulillah catatannya sudah baik Pak Maulana. Tapi walaupun yang terbaik pun kan masih bisa ditingkatkan lagi dan lagi gitu. Ya semoga ke depan kualitas pembelajaran kita semuanya akan menjadi semakin lebih baik. Terima kasih Pak Maulana untuk waktunya. Ya, sama-sama. Sukses dan bahagia selalu. Amin. Mbak Ali juga.